Baik, nama saya Oknang Tabita Maifa, NIM 21120079. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Strata 1, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua aplikasi, di mana di dalam dua aplikasi ini telah menerapkan AI atau Artificial Intelligence. Nah, aplikasi pertama yang ingin saya jelaskan, aplikasi ini dia tersedia tersedia secara web maupun dia tersedia secara aplikasi. Nah, secara aplikasi yang bisa diunduh. Yang pertama itu Google Translate. Nah, Google Translate sendiri merupakan sebuah tools atau aplikasi penerjemah yang diberikan oleh Google untuk memudahkan penggunanya. Google Translate merupakan penerjemahan yang sangat populer dan banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Jadi Google Translate ini dia itu digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Google Translate dapat menerjemahkan bahasa hanya dengan hitungan beberapa menit saja. Wah, luar biasa, hanya dengan hitungan beberapa menit saja kita mampu menerjemahkan begitu banyak bahasa, kata, kalimat dalam berbagai bahasa ya. Selain itu dapat menerjemahkan ya seperti tadi, menerjemahkan cukup banyak kata dalam satu kata sekaligus. Jadi dia menerjemahkan cukup banyak kata dalam satu kolom sekaligus. Nah, di dalam Google Translate ini tentu ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, Google Translate itu adalah menyediakan banyak bahasa. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ketika teman-teman masuk di jadi cara loginnya itu cara masuk di aplikasi ini, misalnya kalau teman-teman tidak ingin supaya memberatkan penyimpanan memori handphone, teman-teman bisa masuk secara web ya. Teman-teman tinggal mengetikkan Google Translate, lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tersedia begitu banyak bahasa di dalamnya. Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, di sini kebanyakan itu kita di kampus atau apapun, lebih banyak kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia ya. Itu sering terjadi dalam kehidupan pelajar maupun kehidupan orang-orang berkantor, orang-orang kerja. Nah, dia memiliki banyak bahasa, kemudian dia menyediakan beberapa bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda di Indonesia. Selain itu ada fitur otomatis yang dapat memprediksi bahasa dari kalimat yang tidak kita ketahui. Jadi dia mampu memprediksi bahasa dari kalimat yang kita tidak ketahui. Nah, yang kelebihan yang kedua itu dia bisa menerjemahkan lewat link. Semua dokumen atau artikel online yang ada di internet dapat diterjemahkan. Misalnya di sini ini sudah ada, dia bisa terjemahkan lewat gambar, dokumen, atau kita bisa ketik, atau kita bisa menggunakan pesan suara begitu. Misalnya di sini saya ingin menerjemahkan dokumen deskripsi. Kita tinggal open lalu kita terjemahkan. Nah, di sini dia akan muncul download. Lalu kita coba download saja untuk kita mengetahui. Nah, di sini sudah tampil information. What are printers? The font is the definition of fiction and type of printers. Jadi dia dengan sendirinya akan menerjemahkan dalam bentuk dokumen. Ya, wow, luar biasa. Kemudian misalkannya di sini dalam bentuk gambar. Coba kita cari gambar kata-kata. Saya ingin menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris, berarti simpan gambar. Nah, misalkannya di sini
saya ingin menerjemahkan gambar. Oke. Nah, misalkannya di sini kita ingin menerjemahkan gambar. Nah, maka di sini dia akan menerjemahkan ke bahasa Inggris. The world is full of good people. If you can find one, be one. Ya. Kemudian situs. Nah, misalkannya saya copy link. Saling alamat link. Lalu kita masuk di, tinggal kita saja. Nah, dia akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Jadi itu adalah kelebihan daripada Google Translate. Jadi artifisial yang diterapkan di dalam Google Translate ini sangat-sangat luar biasa ya. Misalkannya di sini teks. Saya ingin bertanya misalnya, apakah hari ini kita kuliah? Nah, dia akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Are we going to college today? Kemudian, selain kita mengetikkan teks, dia juga memiliki kelebihan kita bisa kita bisa menginput data melalui pesan suara. Misalkannya, izinkan, apakah kamu mau ke kantin? Are you going today? Ya, jadi seperti. Maaf. Jadi, kalau misalkannya kita sudah rekam, kita harus tahan. Apakah hari ini kamu pergi ke kampus? Nah, maka dia akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Itu adalah kelebihan daripada Google Translate. Jadi, artificial intelligence yang diterapkan di dalam Google Translate itu sangat-sangat luar biasa ya. Dimana dengan hebatnya dia bisa mengenal suara, kemudian dia bisa menampilkan terjemahan, dia bisa mengenal gambar, dia bisa menerjemahkan di gambar, dia bisa menerjemahkan dokumen, dia bisa menerjemahkan teks, dia bisa menerjemahkan situs. Jadi kecerdasan yang terdapat pada Google terjemahan ini itu sangat bagus. Apalagi saat ini, sekarang ini banyak kita menggunakannya. Baik, nah ini Google Translate ini juga dia bisa mensupport suara dan audio. Misalkannya saya hapus di sini. Baik, di sini misalkannya saya ingin menerjemahkan kata saya mau ke kantin. Saya mau ke kantin ke bahasa Inggris. Nah, di sini saya tidak perlu mengetiknya. Jadi karena saya malas ketik, saya pakai audio saja. Saya mau ke kantin. Ya. Ya-nya kita hapus saja. Tadi kan saya mau ke kantin. Nah, dengan sendirinya dia akan menerjemahkan saya mau ke kantin ke bahasa Inggris. I'm going to the canteen. Nah, itu kelebihan yang kedua ya. Kelebihan berikutnya. Dia memiliki banyak fitur. Nah, jadi selain Google Translate ini dia secara online,
dia juga tersedia secara offline. Dia itu dia bisa menggunakan mode offline, terus penerjemahan suara, kamera translator, transcribe, dan fitur lain yang sangat berguna dan berbeda dari penerjemah lainnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, di sini dia itu memiliki banyak fitur. Nah, kita bisa pilih bahasa, terserah kita mau pilih bahasa apa saja. Terus kita bisa menerjemahkan dokumen, misalnya di sini. Kalau teman-teman ingin menerjemahkan dokumen, tinggal klik di dokumen, jelajah komputer. Lalu di sini teman-teman tinggal cari data apa yang ingin teman-teman terjemahkan. Misalnya di sini saya ingin menerjemahkan deskripsi ini ke bahasa Inggris. Lalu kita download saja. Belum ya? Oh iya teman-teman, ini bahasanya belum kita pilih loh. Jadi ini Indonesia ke Inggris. Nah, ini baru betul. Ketika kita buka filenya, nah sekarang dia sudah berubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini teman-teman, itu adalah kelebihan daripada Google Translate. Kecerdasan yang diterapkan di dalam Google Translate ini sangat-sangat bagus, karena dia bisa menggunakan audio, kita bisa mengetik, bahkan dia bisa menggunakan link, dokumen, gambar. Meskipun ya kekurangannya itu kadang hasil yang kita translate kalau misalkannya dalam bentuk dokumen itu tidak sesuai. Ada beberapa kata yang tidak sesuai dikarenakan Google Translate ini dia tidak bisa menerjemahkan lebih dari 5.000 kata, 5.000 karakter yang disisipkan di kolom terjemahan. Nah, itu adalah aplikasi pertama yang saya jelaskan bagi teman-teman yang menerapkan artificial intelligence. Nah, aplikasi yang kedua itu adalah Google Maps. Nah, berbicara tentang Google Maps, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena sekarang ini Google Maps sangat dibutuhkan, bahkan hampir digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Karena Google Maps ini sangat-sangat penting ya. Sangat memudahkan kita untuk menemukan lokasi tujuan kita. Dan mungkin kita bertanya-tanya ya, artivisual apa saja yang terdapat di dalam Google Maps sampai dia bisa menampilkan lokasi yang begitu akurat. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya. Artificial intelligence apa yang diterapkan di dalam Google Maps. Nah, sebelum saya menjelaskan artificial apa yang diterapkan di dalam Google Maps, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Google Maps. Nah, Google Maps dengan berbentuk layanan peta yang
terkenal akan kekuatannya. Nah, Google Maps akan menampilkan gambar lokasi jalanan dan tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di seluruh dunia. Bahkan Google Maps sendiri menyediakan bentuk ataupun rupa dari planet sehingga bumi dan juga detail yang ada di dalamnya. Ya, yang ada di dalamnya dapat diakses di berbagai tempat, mulai dari komputer, tablet, ataupun handphone, selama internet ataupun jaringan Anda berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk menggunakan Google Maps secara maksimal, ya, jadi untuk menggunakan Google Maps secara maksimal dibutuhkan pula koneksi jaringan internet yang setidaknya berjalan lancar. Karena Google Maps ini dia menggunakan koneksi internet ya. Jadi misalkannya kalau teman-teman ingin menggunakan Google Maps, teman-teman harus pastikan kalau jaringan teman-teman itu bagus. Karena kalau jaringannya macet atau jaringannya tidak bagus, maka dengan sendirinya kita tidak bisa mengakses Google Maps atau dia tidak bisa menunjukkan lokasi atau ya lokasi tujuan yang ingin kita tujui. Baik teman-teman, fakta dari Google Maps ya. Yang pertama itu data Google Maps. Fakta yang bisa kita lihat dari Google Maps. Yang pertama itu data Google Maps. Fakta unik yang pertama dari Google Maps adalah data ataupun dokumen yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Berdasarkan gabungan dari data satelit air yang ada juga street level, Google Maps memiliki lebih dari 20 petabyte data yang setara dengan 21 juta gigabyte ataupun 20.500 terabyte. Di mana data ini bukan hal yang main-main untuk sebuah aplikasi ataupun server, sehingga Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak data dan juga penampang sebuah daerah dengan sangat mendetail. Wow, ini luar biasa teman-teman. Karena di dalam Google Maps itu dia mampu menyimpan sangat banyak data dan juga menampang sebuah daerah dengan sangat-sangat mendetail ya. Jadi artivisual yang diterapkan itu sangat-sangat bagus ya. Sampai misalkannya daerah terpelosok pun kita bisa mengetahuinya. Oh iya, ini ada di sini, di sini, di sini. Dan kita sangat mudah untuk melakukan perjalanan seperti itu, teman-teman. Yang kedua itu area pribadi. Fakta yang kedua adalah area pribadi. Selanjutnya adalah mengenai area pribadi. Bagaimana dengan area pribadi yang terlihat di area Google? Para pemilik satelit dapat menyamarkan beberapa area pribadi sebelum gambar dari satelit tersebut diterima oleh Google. Pemerintah juga dapat memberikan petisi kepada para pemilik satelit untuk menyamarkan area geografis yang dianggap sensitif atau tidak boleh dilihat oleh masyarakat umum. Nah, mengingat Google Maps sendiri dapat diakses oleh siapapun, di mana saja dan kapan saja, maka umumnya beberapa daerah ataupun negara yang memiliki area tidak terbuka dan juga tidak boleh diakses, diekspos. Beberapa negara juga memiliki perjanjian dengan Google dan juga pengajuan sehingga nantinya Google akan menyamarkan area. Beberapa negara juga memiliki perjanjian dengan Google dan juga pengajuan, sehingga nantinya Google akan menyamarkan area tersebut atau tidak memperlihatkan secara jelas. Umumnya Google hanya
menampilkan sebuah area ataupun bidang tanah yang terlihat samar atau terlihat dari kamera kejauhan. Wow, ini ternyata sangat-sangat luar biasa ya Google Maps ini teman-teman. Kita hanya menggunakannya, tetapi ketika kita mencari tahu apa sih sebenarnya Google Maps, ketika kita mengkajinya lebih dalam, ternyata sangat luar biasa Google Maps itu teman-teman. Karena selain dia menampilkan lokasi, Google Maps ini juga mampu menyembunyikan beberapa daerah-daerah tertentu, daerah-daerah khusus yang dibuat ya, yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ketika kita ingin mencarinya, kita tidak bisa melihat daerah tersebut dengan jelas, tetapi kita hanya bisa melihat seperti samar-samar ya. Jadi selain dia tuh bersifat umum dan publik, dia juga bersifat privasi. Wow, ternyata saya baru tahu ya, kalau ternyata di dalam Google Maps itu bersifat privasi juga. Baik, itu yang terdapat pada Google Maps. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ketika teman-teman buka Google Maps. Di sini di kolom pencarian misalkannya saya mau ke Kayu Putih. Jalan Bufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Maka dia akan muncul. Nah, teman-teman, dia akan muncul seperti ini. Akan muncul begitu banyak lokasi. Di sini tinggal teman-teman mengklikkannya rute. Ya, teman-teman masuk ke rute. Lalu pilih titik yang tepat, misalkannya rumah Kayu Putih, Nah, maka Google akan menampilkan lokasi ini. Ada titik merah di sini. Artinya rumahnya daerah yang akan kita tuju ada di titik ini. Jadi ketika kita berjalan mengikuti maps, kita tinggal berjalan mengikuti titik merah ini. Jadi ketika dia sudah sampai di tujuan, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Jadi luar biasanya Google Maps itu. Ketika kita ingin jalan, kita tinggal cari lokasi saja. Dan di sini juga tampil gambarnya. Ya. Sini ada banyak sekali. ada Mulava, Toko Sentral, SMA Negeri 8 Kupang. Pokoknya banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Baik, itu adalah dua aplikasi yang dapat saya jelaskan, di mana dua aplikasi ini sudah menerapkan artificial intelligence yang sangat luar biasa dan yang sangat wow, dan sangat-sangat membantu kita di zaman sekarang saat ini, generasi milenial ya. Dia sangat-sangat membantu kita, baik dalam pekerjaan apa saja, misalkannya pekerjaan kantor, pekerjaan kuliah, terus perjalanan kemana saja, perjalanan kantor atau perjalanan pribadi, kita tidak susah lagi. Karena sekarang dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang diterapkan di dalam aplikasi-aplikasi tertentu, itu sangat-sangat
menolong kita di masa sekarang ini untuk kita melakukan aktivitas. Karena di masa-masa sekarang ini orang tidak lagi melakukan sesuatu dengan harus manual, tetapi dia sudah dalam bentuk digital. Dan orang tidak lagi ingin susah-susah ketika ingin jalan. Ya, kita harus cari lokasi yang begitu sangat-sangat susah. Sekarang tidak susah lagi karena sudah ada Google Maps. Dan ketika kita ingin menerjemahkan bahasa, kita tidak perlu susah-susah harus berpikir, oh ini seperti apa, tetapi sekarang sudah tersedia Google Terjemah dan Google Maps. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan tugas atau apapun itu, menerjemahkannya dalam bahasa apa saja, teman-teman bisa masuk ke Google Terjemahan. Dan teman-teman yang ingin bepergian, silakan menggunakan Google Maps. Demikian 2 aplikasi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.